La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kita bersyukur atas nikmat Allah, Allah pasti akan menambah. Apabila kita kufur, menafikan, sudah dikasih merasa kurang, bahkan ngeluh terus, maka azab Allah sangat pedih. Gimana nggak pedih? Orang yang punya sepeda, dia merasa syukur, maka dia akan selalu berbahagia. Coba kalau nggak ada sepeda, jalan kaki, betapa capeknya. Tapi orang yang punya motor nggak bersyukur, dia selalu melihat ke atas, maka dengan motor itu menjadikan siksaan perasaan yang buat dia, karena selama dia naik motor merasa tersiksa karena ngiri dengki dengan orang yang menaiki mobil. Maka ada istilah ilmu di sini. Kita dilarang untuk melihat ke atas untuk yang sifatnya duniawi, dan kita dianjurkan untuk selalu melihat ke bawah kalau yang sifatnya duniawi, dan kita dianjurkan untuk melihat ke atas yang sifatnya ketaatan, baik ketaatan di dalam beribadah maupun ketaatan di dalam bersedekah. Kita boleh melihat ke atas. Oleh karena itu, Bapak sekalian yang berbahagia, jadi oleh-oleh malam ini adalah bahwa yang pertama, Allah tidak pernah memberikan kemiskinan kepada hamba-Nya. Dengan kasih sayang Allah, dengan rahmat Allah, maka Allah untuk mengantisipasi hamba Allah yang dhaif ini, innahu kana dzunuban jahula, yang bodoh, Allah memberikan berkat kitab suci yang kita pelajari, kita amalkan agar hidup dan kehidupan kita menjadi selamat dunia akhirat. Yang kedua, bahwa kemiskinan, musibah itu adalah yang buat kita sendiri. Jadi kalau kita mendapat musibah, banyak-banyak istighfar. Mungkin di antara perlakuan yang pernah kita lakukan ada kesalahan, menjadikan introspeksi, muhasabah diri, tazkiyatun nafas, sehingga kita akan menjadi orang yang lebih baik dengan musibah seperti itu. Oleh karena itu, kekayaan janganlah dihitung dengan banyak dan sedikitnya harta benda yang sifatnya keduniawian. Kekayaan adalah bagaimana hati kita menjadi sehat. Karena yang namanya hati itu bisa punya penyakit yang disebut dengan penyakit amarah bisu. Hati itu bisa punya penyakit amarah bisu. Dengan amarah bisu itu yang ada adalah kedengkian, yang ada adalah iri hati, yang ada adalah kekurangan, yang ada adalah ngeluh. Maka kalau orang punya hati miskin, pasti dia punya penyakit yang disebut dengan amarah bisu. Artinya apa? Hati itu selalu tidak tenang, hati itu selalu kecewa, dan cenderung akan selalu marah-marah. Padahal marah itu dilarang oleh Allah SWT. Penyakit yang kedua, antara sehat dan sakit, disebut dengan lawamah. Lawamah ini adalah tergantung lingkungan, tergantung anginnya lari kemana. Angin ke barat, dia ikut ke barat. Angin ke timur, dia ikut ke timur. Kalau lingkungannya itu menciptakan kemudorotan, dia ikut kemudorotan. Kalau lingkungannya itu menciptakan kemaslahatan, kebajikan, dia ikut kebajikan. Lawamah, tidak punya pendirian, maka disebut dengan patur. Itulah yang disebut dengan taklid. Nah, yang ketiga, ini bagus. Hati yang sehat. Yang tadi sakit, setengah sehat,
sehat, hati yang mutmainnah, hati yang tenang. Sehingga Allah dalam Al-Quran sebutkan, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka Allah akan memasukkan ke dalam surga sebagai hamba Allah yang benar-benar konsekuen atas ketakwaannya, yaitu siapa orang yang memiliki hati mutmainnah, hati yang tenang, ridho atas keputusan Allah, menerima dan ikhlas apa yang sudah diberikan dari Allah, banyak ataupun sedikit, dan dia menjaga amanah itu dengan benar dan senantiasa terus untuk melakukan ibadah kepada Allah. Thank you.